Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalian sehat pada pagi kali ini. Oke, sebelum kita mulai belajar anak-anak, coba kita cek dulu ya absensi. Di sini barangkali ada yang tidak hadir. Semuanya hadir? Jawin hadir? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, coba sebelum kita belajar disiapkan dulu oleh ketua muridnya. Siapa di sini? Aceng. Oke, coba siapkan dulu ya. Baik. Sekarang coba ya anak-anak buka buku kalian halaman 12 pada bab yang pertama ya. Di sini kita masuk saja langsung ke materi yang pertama anak-anak. Materinya yaitu tentang apa, coba dibaca di sana. Materinya tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan pertama dengan Bapak ya, kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Disimak, bukunya dilihat ya, diperhatikan ya, jangan ngobrol saja. Baik, kita lihat ya di buku tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna gitu, dan dari semua makhluk yang lain manusia adalah makhluk yang paling sempurna, dari misalkan tumbuhan, dari hewan, kemudian apalagi jin, malaikat, batu dan sebagainya gitu. Jadi manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah yang lainnya, dan juga baik dilihat dari bentuk fisiknya gitu. Manusia fisiknya sudah sempurna ya, memiliki 2 mata, memiliki 1 hidung, 1 mulut gitu, 2 telinga, mata bentuknya ke bawah, bukan mata ya, hidung ke bawah gitu, lubang hidungnya tidak ke atas gitu. Kalau ke atas bagaimana kalau hujan gitu. Terus 2 tangan, 2 kaki dan sebagainya. Kemudian dari segi fisik manusia juga sudah sempurna, ataupun potensi-potensi yang lain yang ada dalam manusia, seperti manusia memiliki akal dan sebagainya. Tidak ada yang menandingi manusia gitu. Manusia adalah makhluk Allah yang paling, ya betul, yang paling sempurna. Jadi makhluk Allah yang paling sempurna itu manusia. Oleh karenanya manusia berpotensi menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia di alam semesta ini. Bukan semata dilihat dari aspek penampilannya saja. Jadi kesempurnaan manusia itu bukan hanya dari segi penampilannya saja, namun juga dari hakikat penciptaannya gitu. Dari hakikat penciptaan manusia. Lantas apa sih hakikat penciptaan manusia itu? Nah, coba dilihat ya pada buku anak-anak. Dari mulai proses kehadirannya ke alam dunia hingga proses ketiadaannya gitu. Nah, ini sangat panjang apabila kita bahas ya tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya coba anak-anak dilihat ya di buku. Ditinjau dari segi proses penciptaannya, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan. Nanti akan dibahas ya, ada di bawah ayat-ayat Al-Qur'annya. Jauh melebihi makhluk Allah yang lain. Coba Bapak tanya dulu, manusia tercipta dari apa? Diciptakan dari apa? Ada yang tahu? Nah, benar. Manusia itu diciptakan dari tanah. Kalau malaikat dari apa? Ayo, ada yang tahu? Yang tahu coba acukan tangan, nanti Bapak kasih nilai bonus. Ada yang tahu? Ya, betul. Diciptakan dari cahaya. Dan yang terakhir jin. Jin dari apa diciptakannya? Dari apa? Dari api. Ya, dari api. Jadi manusia diciptakan dari tanah, kemudian malaikat diciptakan dari cahaya, dan juga jin diciptakan dari api. Nah, siapa manusia
pertama yang ada di yang Allah ciptakan? Ada yang tahu siapa? Ya, betul, Nabi Adam alaihissalam. Pintar ya murid-murid Bapak. Kemudian sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia berkedudukan jauh lebih tinggi dibanding makhluk Allah yang lainnya. Nah, jadi ketika manusia diciptakan gitu, seluruh makhluk oleh Allah disuruh sujud, ya, bersujud kepada manusia. Tetapi hanya satu yang membangkang gitu. Siapa dia? Yaitu iblis. Karena dia sombong, dan karena kesombongannya itu dia tidak mau menuruti perintah Allah. Maka dari itu iblis diusirlah dari surganya Allah dan menyatakan perang ya kepada manusia. Jadi musuh kita manusia itu adalah iblis, dan iblis itu sombong. Maka kita tidak boleh sombong gitu seperti hanya iblis. Dan orang-orang yang sombong itu celaka gitu. Seperti siapa? Seperti Fir'aun, dia sombong gitu, dia mengaku bahwa dirinya Tuhan. Maka kita tidak boleh meniru sombong tadi ya, karena sombong itu seperti iblis gitu. Iblis juga sombong ya, tidak mau menyembah manusia, dan kita juga harus mau menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tidak boleh kita tidak mau untuk beribadah. Kemudian sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi khalifah fil ard, jadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Khalifatul fil ard, jadi pemimpin di muka bumi. Siapa? Manusia. Jadi ketika misalnya kita datang ke sebuah tempat yang kata orang itu tempatnya angker gitu, kita tidak boleh merendahkan diri gitu. Kita tidak boleh sampai seperti apa gitu, kan pemimpin di muka bumi ini manusia gitu. Dan karena pemimpin di muka bumi ini adalah manusia, jadi kita tuh pemimpinnya gitu. Kita yang dan pemimpin dari semuanya gitu di muka bumi ini gitu. Jadi kita haruslah misalkan berdoa gitu ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW apabila melewati tempat-tempat yang seperti itu. Manusia adalah khalifah di muka bumi ini, dan manusia adalah wakil dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Untuk memahami lebih mendalam ya, kita bisa mengamati ya, di sini ada beberapa ayat Al-Qur'an ya. Nah, sekarang coba buka Al-Qur'annya ya anak-anak. Kita coba baca bersama-sama ayat Al-Qur'annya. Baik, yang pertama yaitu Quran surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-14. Nah, ayo kita baca ya anak-anak bersama-sama. Lihat Al-Qur'annya. Semuanya ikuti Bapak ya. Kita akan membaca Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 12 sampai 14. Nah, coba ya dibuka bersama-sama Al-Qur'annya. Kalian ikuti Bapak ya dalam membaca Al-Quran kali ini. Baik, Bapak dulu ya. Oke, kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ
فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Baik, perhatikan ya. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit ya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun yang tadi kita baca bersama-sama, menerangkan tentang proses penciptaan manusia yang sangat unik. Proses penciptaan manusia diuraikan melalui unsur pertamanya, proses pertumbuhannya di dalam rahim. Kemudian menjadi makhluk yang sempurna dan siap lahir menjadi seorang anak manusia. Sebuah rangkaian proses yang sekaligus menunjukkan keharusannya adanya kerjasama yang baik antara kedua orang tua. Dan kemudian pada ayat ke-12 dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Selanjutnya pada ayat ke-13, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saripati yang berasal dari tanah tersebut dijadikan menjadi nutfah. Dalam istilah ilmu biologi, tanda kutip ya, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu apa? Rahim seorang perempuan. Selanjutnya pada ayat yang ke-14 dijelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan, dalam waktu tertentu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah adalah segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu 40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu 40 hari juga ya, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat tersebut ya, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Terkait dengan hal ini, riset para ahli embriologi menyebutkan bahwa selain mengandung spermatozoa ya, air mani juga tersusun dari berbagai campuran yang mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya mengandung gula yang diperlukan untuk menyediakan energi bagi spermatozoa, menetralkan asam di pintu masuk rahim, dan melicinkan lingkungan agar memudahkan pergerakan sperma. Kemudian sebelum proses fertilisasi atau pembuahan terjadi, 250 juta sperma terpencar dari laki-laki pada satu waktu
menuju sel telur yang jumlahnya hanya satu setiap siklusnya. Sperma tersebut melakukan perjalanan yang sulit menuju sel telur karena saluran produksi wanita yang berbelok-belok, kadar keasamannya yang tidak sesuai dengan sperma, adanya gerakan menyapu dari seluruh reproduksi wanita, dan juga gaya gravitasi yang berlawanan. Hanya 1000 dari 250 juta tadi yang berhasil mencapai sel telur. Sel telur hanya akan memperoleh masuk satu sperma saja setelah masuk, dan terjadi fertilisasi pun belum tentu zigot ini akan menempel di tempat yang tepat di rahim perempuan. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuk sebuah sel tunggal. Sel tunggal tersebut akan berkembang biak dengan membelah diri sehingga akhirnya menjadi segumpal daging. Hal ini hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop ya, dan prosesnya tidak sesimpel dan mudah gitu. Prosesnya kompleks dan kritis di setiap proses pembelahannya. Jika terjadi kesalahan kecil sedikit saja pada tahap-tahap tertentu, fetus bisa mengalami cacatan. Namun zigot tersebut tidak melewati tahap pertumbuhannya tentu saja yang melekat kuat pada dinding rahim ibu, plasenta ya, seperti akar yang kokoh menancap di bumi. Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapat zat-zat penting dari tubuh dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Sisi penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun tadi ya yang kita baca adalah tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dalam rahim ibu air mani itu menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging, dan segumpal daging itu menjadi tulang-tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian menjadi makhluk yang berbentuk lain. Dan hebatnya, ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemahaman para ahli tersebut proses kejadian manusia belum sampai pada penggambaran yang sangat detail gitu, seperti yang digambarkan pada ayat-ayat di atas. Justru informasi di bawah Al-Quran dengan tepat mampu memberi gambaran sedemikian detail dan gamblang di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua yang digambarkan oleh Al-Quran yang kemudian dijelaskan detail oleh Nabi Muhammad SAW semuanya terbukti benar. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah dan isi kandungannya adalah kebenaran hakiki dan bersifat mutlak ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian dulu ya untuk anak-anak. Untuk tugasnya hafal ya yang tadi ayat Al-Quran tadi hafal, dan kemudian artinya juga dihafalkan dan dipahami ya. Adapun yang belum kalian pahami bisa kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Berhubung waktunya sudah habis ya anak-anak, kita tutup saja pembelajaran kali ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.